ketika engkau berbahasa roh, itu ada kekuatan yang supranatural. Amin. Jadi pastikan bahwa engkau diurapi Tuhan, engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Saya mengalami baptisan Roh Kudus. Siapa yang sering keungaran di sini? Saya juga sering keungaran. Saya pernah puasa 17 hari, saya tidak makan, saya tidak minum. Ada yang sudah pernah tidak makan, tidak minum 17 hari. Kadang-kadang 3 hari belum tentu saudara kuat. Lapar, Pak. Saya 17 hari, saya ganti menu saya. Biasa makan ayam, biasa makan daging. Saya ganti, saya makan firman Tuhan. Saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 17 hari. Berjam-jam saya baca itu Alkitab. Hari ke-17, waktu itu Pak Samuel Elkanah masih hidup. Ya sekarang anaknya Yoel ya. Pak Samuel mengalami yang namanya Tuhan itu kalau saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat 32. Di situ dikatakan ketika engkau meninggikan namanya, maka dia akan menarik orang-orang datang. Saya ada tempat doa di situ. Saya ambil gitar, saya mulai nyanyi, saudara. Hari ke-17 saudara tahu ketika saya berpuasa, kayak ada jubah yang melayang-layang, saudara, yang masuk ke dalam tubuh saya. Saya itu kalau mau dibilang kayak dukun, saudara. Orang belum cerita, saya sudah tahu dia punya masalah. Sampai orang nangis. Mereka belum ngomong, dia sudah nangis di depan saya, saudara. Kayak orang pintar, mungkin kayak Daud. Saya sering ketemu sampai orang Solo itu. Samuel Dudi. Tony Daud. Daud. Ya, saya sering kali kalau saya di Jakarta ada teman-teman saya orang kaya-kaya ya. Saya undang dia bicara di situ, saudara. Saya mau katakan, ketika engkau diurapi oleh Tuhan, kita jadi manusia yang lain, saudara. Amin. Ketika roh itu saya dapat satu ibu, waktu selama saya ada 17 hari, ada ibu Sarah, dia kupas lagi tentang berbahasa roh. Saudara tahu ketika kau berbahasa roh, kau punya kekuatan yang supranatural. Amin. Saya kalau ke Papua, orang tes. Jadi orang Papua bilang, ini bukan kaleng-kaleng biasa. Oh sekolah tidak membuat kau diurapi Tuhan lebih dahsyat. Tuhan butuhkan keintiman. Amin. Bilang keintiman. Kalau kau intim dengan Tuhan, dahsyat. Saya 17 hari saudara, saya diurapi. Begitu saya pegang gitar, saya mulai memuji Tuhan. Saya juga rasa sekarang ini saya mengalir. Saya merasakan hadirat Tuhan kuat sekali di sini. Hadirat Tuhan itu yang membuka kita tingkat 3, saudara. Anak-anak kecil di Papua, saudara tahu, mereka bisa lihat Tuhan turun naik, saudara. Dia bilang, Pak Pastor. Orang bilang, saya Bapak Pastor. Bapak Pastor itu naik sama-sama Tuhan Yesus, terus turun lagi. Orang berkata-kata, tidak ada yang mau selesai ibadah, tidak mau berhenti. Sampai pagi, saudara. Mereka dilamat oleh Tuhan. Besok lagi mereka dilamat oleh Tuhan. Setiap hari ada kebangunan rohani di sana. Kalau kita bilang Yoel 2:28, itu belum terjadi, sudah terjadi di mana-mana. Saya percaya hari-hari terakhir ini, saudaraku, urapan Tuhan yang lebih dahsyat lagi akan terjadi. Amin. Untuk menjadi kerajinan kita tidak kendur, kita harus punya roh yang menyala-nyala. Yohanes 6 ayat 63 katakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepada roh dan hidup. Kalau Roh Kudus itu hidup di dalam kamu, saudaraku, orang masih keterolong, itu saudaraku, masalah boleh datang. Ketika engkau diurapi oleh Tuhan, kuasa Tuhan itu dahsyat, dia tidak terbatas. Kita akan mengalami yang namanya Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus kan dia tidak berubah. Perkataan ini kadang-kadang jangan kita artikan secara hurufiah. Dia punya pengertian yang dalam. Ibrani 13 ayat 8 itu dikatakan, Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahulu Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus, mati 4 hari. Bangkit. Perempuan pendarahan 12 tahun, dia bilang asal saja ku jamah jumanya. Markus 5 ayat 28, dia sembuh. Bahkan kalau saudara baca di situ ada orang lumpuh 38 tahun. Ya, Yohanes 5 ayat 14 di situ dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Saya sudah menyembuhkan engkau. Firman Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Kenapa urapan itu tidak bekerja?
Karena kita sering jatuh bangun, saudaraku, amin. Hari ini kita tobat, besok kita komat. Tobat, komat ya Pak ya. Di sini tidak ada. Itu di Jakarta, di Papua. Amin. Tapi malam hari ini saudara, kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan tahu kok kekuatan saudara tidak seberapa. Ya, kalau saya baca di dalam Ibrani 12 ayat 14, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Terus Tuhan bilang apa? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Mari kita jaga kekudusan kita. Seperti yang dikatakan di dalam apa? 8 ayat 11. Orang di situ ada orang perempuan yang berbuat dosa. Ya, Tuhan bilang, barang siapa di antara kalian tidak berdosa, lempar dia dengan batu. Mulai dari yang tua sampai yang muda, tidak ada yang melempar ibu itu, saudaraku. Tuhan Yesus bilang apa? Aku pun tidak akan melempar engkau, dan jangan berbuat dosa mulai sekarang ini. Amin. Kalau saudara yang suka jatuh bangun, bertobat malam hari ini. Dan ketika engkau diurapi oleh Tuhan, saudara bisa jadi berkat. Ini hari-hari yang terakhir, saya melihat itu orang-orang muslim banyak yang dilawat oleh Tuhan. Saya juga nggak tahu, seperti kalau saudara baca ya Matius 8 ayat 14, waktu ibu mertua Petrus itu sakit, apa yang Tuhan lakukan? Dia cuma pegang tangannya ibu mertua ini, dan saat itu juga demamnya hilang. Siapa yang sakit di sini? Hari ini engkau akan disembuhkan. Siapa yang tidak punya keturunan di sini? Hari ini Tuhan akan berikan engkau keturunan. Kata kuncinya, kita harus diurapi oleh Tuhan. Amin. Sehingga kemenangan, kesembuhan, urapan itu sangat penting, saudara. Ya, saya mau tulangkan urapan itu kepada saudara saja yang mau. Ya, saya cuma pegang orang. Kadang-kadang saya suka lewat, mereka sudah terlempar, saudara. Apalagi kalau dia punya pegangan, saudara. Lenyap, saudara, dia punya terlempar kadang-kadang. Jadi, saudara, anak-anak muda, terutama ya, saya akan berdoa buat anak-anak muda. Karena anak muda ini penerus dari gereja ini. Amin. Kita tahu yang masuk ke tanah perjanjian cuma ada 2 generasi, Yosua dengan Kaleb. Sisanya 10 generasi. Itu yang di bawah 20 tahun. Kenapa? Saudara tanya, kenapa Yosua dengan Kaleb? Tidak adil dong Tuhan. Iya. Kalau saudara baca di dalam Bilangan 14 ayat 24, di situ dikatakan karena Yosua dan Kaleb, dia mengikuti Tuhan itu dengan sepenuh hati, dan dia juga punya jiwanya lain itu sebenarnya kalau kita terjemahkan, dia punya roh yang luar biasa. Amin. Jadi kalau saudara sudah punya pengetahuan, saudara diberikan akal budi. Malam ini saudaraku, kita minta supaya Roh Kudus mengurapi engkau dan saya. Amin. Ketika engkau diurapi oleh Tuhan, oh, tempat ini tidak akan muat, saudaraku. Amin. Satu orang bawa 2-3 jiwa. Mungkin selama ini kita melayani, kita pakai pengetahuan kita, pengetahuan you and I, yang sekali-sekali bahasa Inggris. Nothing, saudaraku. Pengetahuan kita terbatas, akal budi kita terbatas. Tapi ketika engkau bermain musik, engkau diurapi oleh Tuhan. Orang tiba-tiba bawa puasa-puasa gelap di tempat ini, mereka dijamah oleh Tuhan. Amin. Amin. Malam ini saudara, buka hatimu. Karena malam ini adalah malam pengurapan. Karena Yesus sekarang dia naik ke surga. Yesus terangkat ke surga, dia bilang tunggu di loteng Yerusalem sampai kalian diperlengkapi dengan kuasa. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8 dia bilang apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksimu di Solo. Ya, saya baru pulang dari Joko Tingkir, apa namanya itu? Gajah Mungkur apa itu? Saya pikir dekat, jauh juga ya. Sampai bensin hampir habis, saudaraku. Tidak ada pom bensin di sana. Bukan Prasa Mentoro, apa namanya? Prasi Mentoro. Ternyata sudah dekat Jogja, saudaraku. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala. Saya bawa mobil, saudaraku, 8 jam. Dari Jakarta saya sampai di Boyolali. Saya istirahat 1 jam. Kemudian kita berangkat lagi. Kalau kita punya roh yang menyala, kita tidak capek-capek, saudaraku. Mau berjam-jam, saya pernah 3 hari 3 malam saya bawa mobil, saya tidak capek. Karena yang membuat kita hidup ini karena roh.
Roh yang ada dalam 1 Yohanes 4 bilang apa ayat 4? Roh yang ada dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalau orang Papua menyanyi, saudaraku, itu seperti daun penari. Orang nyanyi itu sampai ini basah, saudara. Harus bawa pengganti, kalau enggak basah semua. Mereka nyanyi berjam-jam. Coba bayangkan, berjam-jam. Kita cuma berapa menit. Kita sebenarnya kalau nyanyi cuma berapa menit, kita ganti. Setan punya belakang, saudara. Dia balik garuk kita lagi. Jadi kalau nyanyi sungguh-sungguh, saudara. Orang Papua itu nari, kalau orang sudah nari, orang sudah nyanyi, saudara. Orang mau jatuh dari got sana, orang tutup mata, tapi loncat-loncat begini, saudara. Saya tuh heran, begitu mereka jatuh, ada jatuh besar, ada batu tajam lagi. Tidak jatuh di batu tajam, kepalanya jatuh di tempat lain. Itu kalau Roh Kudus mengalir, saudara. Saya lihat di alam roh, makanya ada satu ayat terakhir, 1 Korintus 14 ayat 2. Dia bilang begini, ketika kita berbahasa roh, itu kita sedang berkata-kata rahasia dengan Tuhan. Ketika itu berbahasa roh, saudaraku, kau pegang tangannya orang itu terlempar, saudara. Saya akan buktikan bahwa pengurapan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari Bapak sini. Bapak ke depan. Bisa berdua boleh? Ya, berdua. Maju ke depan. Pengurapan itu sangat penting, saudara. Ya, begini. Kita buka hati kita, saudara. Satu orang jangan didapat. Ya. Pengurapan itu sangat penting. Ya. Kita tutup mata, ya. Tuang tangan. Ya. Seperti mertua Petrus, saudara. Ketika dia memegang tangan mertuanya, saudara, dia dijam. Saya mau katakan anak ini akan dilawan oleh Tuhan. Ayo terima kebenaran. Fire! Belum! Saya mau katakan itu api, saudara. Kalau dia ada kekuatan-kekuatan yang lain, dia akan hilang. Bapak akan hilang. Terima. Fire! Belum! Ya. Saya mau katakan anak-anak muda, kalau ini mau dipakai Tuhan, ini harus kurang apa? Musik. Kita ada musik lalu terus di tempat kita. Saya mau pastikan engkau malam hari ini mau berapa itu. Silakan duduk lagi. Sebenarnya tempat ini sangat kecil. Biasanya kalau tempat ini kosong, saudara, kita akan bicara dengan Tuhan. Saya dengan Pak Berti ini kadang-kadang mau kami KKR dan kita. Itu cuma angkat tangan, orang semua dijawab. Malam hari ini saudara kembali. Kita bukan hari kita. Tapi yang saya tahu anak-anak muda, mereka akan mengalami urapan Tuhan. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita berpujian ini. Roh Kudus di tempat ini berembuslah. Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di hari kiamat.
Haleluya. Saya minta anak-anak muda ke depan. Haleluya. 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 Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Pastor Berti bisa bantu saya juga berdoa. Sendalnya buka. Harus didoain. Sakit giginya pas
Mari kita sembah Yesus. Orala nama ya rala nama sekirala nama. Ya rabasi karala nama ya rabase. Orala nama se. Orala nama sekirala nama ya raba ya rabo. Ya rabase. Ya rabasi karala nama. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Sekali lagi Yesus jamah, Yesus jamah,
di hatiku. Kami naikkan syukur, mari naikkan syukur padamu. Mari naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Saya minta Pak Belki berdoa. Syukur kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Saudara, sebelum aku berdoa, ada satu orang ibu di sebelah kiri saya. Kalau engkau orangnya, engkau maju ke depan sekarang. Seorang ibu akan maju ke depan. Jangan lihat kiri kanan. Mari langkahkan kakimu ke depan. Aku hitung 1 sampai 3, engkau sudah bergerak dari tempat. Yes. 1, 2. Roh Kudus, dari tempat ini, karena kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh jarak dari Engkau menjamah pribadinya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam hitungan ketiga, Roh Kudus, Engkau menjamah dia. Sekarang 1, 2, 3. Yesus mengasihi engkau. Lukas 1:30 berkata, tidak mustahil. Tapi Markus 9:23 berkata, kalau jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu ketiga aku terima hormat Tuhan. Roh Kudus jamah sekarang. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan kami tempat ini. Kuasa-Mu ajaib. Engkau dahsyat. Seorang yang sakit kusta, Markus 1:40 berkata, seorang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya, dia berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergelar hatinya oleh belas kasihan. Dia mengulurkan tangannya menjamah orang itu, dan dia menjadi sembuh. Amin.
Demikian engkau yang di tempat ini. Lukas 7 ayat 7 berkata, cukup engkau mengatakan sepatah kata saja, maka hamba-Ku disembuh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya merindukan buat saudara dan terima beberapa dari itu. Akan engkau dipakai lebih bebas. Roh Kudus kini hamba. Kurang di dalam Tuhan kita. Sehingga membaca macam untuk engkau lebih lagi. Sekarang kau harus kerjakan. 1, 2, 3. Saya mengundang pemain musik boleh turun, pemain keyboard boleh turun. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lembutkan hati. Terima pengurapan Tuhan dalam hidup. Sehingga jari jemarimu diurapi dengan urapan yang baru. Sehingga semakin indah engkau memulihkan musik itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan, dimuliakan, diagungkan dari tempat ini, maka aku akan menarik jiwa-jiwa yang banyak beribadah di rumah Yesus. Bapak ini apa? Ulang ini dan kurang yang sehingga semakin indah dan memuliakan, mengagungkan engkau. Dan satu tahun ketiga, engkau mencapai ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kerjakan terus sekarang. 1, 2, 3. Tapi
Tapi jangan kita bersuka-cita karena orang Inggris itu lari daripada firman Tuhan katakan bersuka-cita Bapak dua Bapak tiga penuhi dengan kuasa Roh Kudus ketika dia melayani umatmu di tempat ini yang terluka yang tergikat yang berhenti dan yang mendorong kursi kepercayaan seperti Elisa menghormati Elia menghormati Elisa. Engkau terima pengurapan doa kursi, terima pengurapan doa kursi, terima. Saudaraku, mari bangkit berdiri. Dalam nama Yesus yang kudus bangkit berdiri kembali. Kita akan mulai saudaraku. Ya, silakan. Bapa yang baik, Allah yang kekal, Engkau yang kami kenal lewat nama Yesus, di mana nama Yesus berkuasa di surga, berkuasa di bumi, berkuasa di bawah bumi, berkuasa atas tubuh, jiwa dan roh kami, berkuasa atas segala rencana kami, program kami, cita-cita kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, pengembalaan kami, pelayanan kami. Semuanya ada di dalam kuasa Roh Kudus. Oleh sebab kami bersyukur, Roh Kudus, Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Engkau sudah mengerjakan tugas-Mu, karena kami sudah melakukan juga tugas kami. Roh Kudus, urapi lebih lagi semua jiwa-jiwa tempat ini, agar semakin hari semakin indah kehidupan mereka bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, buat Bapak dan Ibu Gembala. Mari Tuhan, taruhkan hikmat. Biar Tuhan,
berlaku dalam kehidupan mereka, sehingga menuntun jemaat-jemaat Tuhan dari hari lepas hari semakin indah untuk hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat hamba yang sudah menjadi seorang berkat buat kami. Bapa Pendeta Benyamin mau Tuhan, kembalikan urapan-Mu bagi setiap orang Tuhan, agar kemanapun kami yang Kau utus, kami memperlihatkan kuasa dalam kehidupan kami. Karena 1 Yohanes 4:4 berkata, kita tahu kita lahir dari Allah, anak-anakku, dan kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang dalam kehidupan kami lebih besar daripada semua roh yang lain. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan, Tuhan, menginjak ular. Bahkan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Terima kasih Tuhan buat tanda-tanda sudah Kau ingatkan bagi setiap kami. Kami harus mencapai semua ini ya Tuhan, karena kami umat pilihan-Mu. Dan sebagai umat pilihan Tuhan, inilah kami Tuhan, urapi kami dari hari lepas hari. Penuhi kami agar semakin hari semakin dinyatakan bahwa nama Yesus berkuasa. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, memberkati song leader, memberkati singer, pemain musik ya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, semua jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan, kami tidak akan pernah rugi, karena Tuhan akan membayar semua jerih lelah kami. Terima kasih ya Bapak, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama umat yang diberkati kita katakan amin. Puji nama Tuhan, sungguh malam hari ini adalah malam yang sangat-sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, amin. Luar biasa pesan firman Tuhan pada saat malam hari ini kita disertai oleh kuasa Tuhan. Jangan takut melangkah. Kalau engkau sudah berbuat dosa, berhenti berbuat dosa dan hidup ya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, namanya Pak Zerpina, Pak Gerbi, terima kasih. Kami yang tadinya tidak kenal, tapi karena kami satu di dalam Tuhan, Tuhan pertemukan di tempat ini dan sungguh luar biasa firman-Nya mengingatkan kami, menegur kami supaya kami boleh hidup, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan akan terus semakin memakai untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan percayakan Pak Benyamin dan Pak Binti. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan belajar mengembalikan berkat dari Tuhan. Dengan kasih Kristus kita akan mempersiapkan persembahan kita. Persembahan akan dilayani oleh Bu Andri dan Bu Retno. Mari kita akan persiapkan persembahan kita. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami Bapa. Sungguh banyak berkat-Mu yang sudah kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami diberkati berkat rohani yang luar biasa Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menaruh Roh Kudus-Mu dalam setiap hidup kami, supaya kami boleh hidup berkemenangan, menang atas dosa, menang atas apapun itu Tuhan, karena Engkau berjanji akan memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Bapa untuk berkat rohani yang sudah kami terima pada saat malam hari ini. Dan kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk berkat jasmani yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah merasa kekurangan, karena Kau mencukupkan segala kebutuhan jasmani kami.
Bapa, sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, malam hari ini kami akan mempersembahkan persembahan kami. Biarlah Tuhan akan sucikan setiap persembahan kami. Berkati Bu Andri, Bu Retno yang akan melayani persembahan. Berkati kami semua yang memberi maupun belum sempat memberi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami yang memberi boleh memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan persembahan akan dijalankan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mengingatkan untuk warta seminggu ini. Jadi kita akan hari Kamis dan hari Jumat tidak ada kegiatan. Hari Sabtu ada ibadah remaja pemuda jam 6 sore. Dilanjutkan latihan musik untuk ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua. Hari Minggu tanggal 21 ibadah pertama, ibadah raya pertama jam 4 sore, ibadah raya yang kedua jam setengah 7. Dan mohon diharap untuk Bapak Ibu setelah ibadah ini tidak kondur dulu, untuk tetap tinggal di tempat. Nanti kita akan berjamuan kasih. Terima kasih untuk setiap pengurus yang sudah mempersiapkan perjamuan kasih. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sudah memberikan persembahan di perjamuan kasih malam hari ini. Saja pengumumannya kami serahkan Pak Gembala yang akan menutup di dalam doa. Ya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur ya. Saya mau bilang buat jemaat yang dikasih Tuhan, Ibu Bapak, pengurapan yang dari Tuhan itu saudara jaga, ya. Karena banyak orang tahu firman, tapi tidak hidup di dalam firman dan tidak dapat pengurapan gitu, ya dia kosong. Ya tadi udah jelasin, sekalipun kami belajar teologi ya, kami habiskan waktu ya di STT, tapi pengurapan Tuhan itu penting. Jadi hari ini kalau engkau sudah dapatkan apinya itu dijaga. Amin. Ya, karena Allah yang memanggil engkau Allah yang kudus. Dia ingin kau dan aku juga hidup dalam kekudusan. Ya, jadi itu sebabnya mulai jaga pikiran, mata ketika saudara gunakan gadget saudara, ya, mulutmu di mana engkau memuji dan menyembahnya, ya, engkau bisa berkata-kata di dalam bahasa yang Tuhan kasih, ya, dan itu dijaga, ya, karena penting, ya, dia akan makin membawamu menikmati hadiratnya, ya, dan sudah boleh jaga dalam kehidupan hari-harimu. Jadi hari ini kita sungguh diberkati. Sekali lagi terima kasih Pastor, ya, walaupun nyerempet-nyerempet Ambon ya, saya masih sedikit bisa makan ikan, ya. Tapi kalau papeda kasih istri saya saja. Makanya kalau pulang Ambon itu om tante saya bilang, mana orang Ambon sih bisa makan papeda? Oh bukan Ambon katanya. Ya tapi kalau istri saya dia suka papeda. Ya saudara tahu papeda? Papeda itu tepung sagu ya. Kalau saudara barangkali yang tidak biasa, saudara pikir ini seperti lem, apa kanci gitu ya. Tapi itu kalau orang Ambon, orang Papua makan itu enak sekali, dia puter gitu dengan kuah ikan itu sangat enak ya. Tapi sekali lagi cobalah gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu juga, Tuhan Yesus berkati pelayan. Nah, saya yakin kalau ada yang pertama pasti nanti ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nggak tahu kapan Tuhan kasih waktu buat kita, tapi kami sungguh sangat diberkati pelayanan Bapak berdua pada saat malam hari ini. Tuhan berkati Bapak berdua juga. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bagi berdiri, kita akan tutup di dalam doa ya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu memperhatikan hidup kami. Kalau manusia hanya melihat apa yang di depan mata, tapi Engkau melihat jauh ke dalam batin kami. Itu sebabnya tidak ada perkara yang tersembunyi bagimu Tuhan. Kami ingin lebih untuk menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati sentuhan tangan-Mu, menikmati hadirat-Mu
Dan hari ini Tuhan sungguh kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, bawa kami lebih dalam lagi, bawa kami kepada kehausan yang lebih dalam, kerinduan yang lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga sungguh setiap kami bukan hanya menjadi Kristen di covernya saja, bukan sebutan anak Tuhan di dalam luarnya saja Tuhan, kemasan-kemasan saja Tuhan. Tapi hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan, kami sungguh butuh Engkau, dan biarlah pengurapan-Mu makin hari makin nyata. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah bawa, baik Pastor Benyamin maupun Pastor Betty. Terima kasih yang sudah memberkati kami, melayani Tuhan. Pada saat ini Kau berkati, terus berikan kesehatan. Amin. Biarlah kuasa dan karunia-Mu Tuhan menyertai dalam pelayanan hamba-Mu. Amin. Dan Tuhan tambahkan lagi keluarga dan anak-anak semua, Tuhan memberkati. Terima kasih kemanapun Kau membawa mereka Tuhan, terus dalam lawatan-Mu, pengurapan-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dilayani dan diberkati. Semua boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sidang jemaat yang boleh hadir pada saat ini, yang anak-anak Tuhan berkati, youth, teenager Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang sudah mulai merasakan jamahan-Mu Tuhan terus kerjakan, dan keindah mustahil Tuhan. Di antara mereka ada yang menyerahkan diri secara full time untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Panggilan yang paling indah adalah panggilan melayani Engkau Tuhan. Dan terima kasih Bapak, berkati mereka dalam studi, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan. Dan kami percaya dalam masa depan Tuhan siapkan yang terindah, karena ada hari esok yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan buat mereka semua. Terima kasih Bapak, setiap keluarga rumah tangga, anak-anak-Mu Tuhan berkati, sehingga setiap keluarga dan rumah tangga mereka boleh jadi berkat di tengah rumah tangga yang lain, tetangga-tetangga mereka, di kampung mereka. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, karena mereka adalah rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang berpusat kepada Tuhan, yang ada penyembahan kepada Tuhan, ada jalinan kasih yang indah, ada sukacita, ada damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, baik yang makin tambah usia, kakek nenek, opa oma, Tuhan memberkati, Mbah Kakung, Mbah Putri, Tuhan berkati dengan kesehatan yang ekstra. Sekalipun usia bertambah, tapi juga berkat Tuhan bertambah. Mereka boleh jadi berkat buat anak cucu, boleh jadi teladan buat anak cucu, dan mereka boleh melihat anak cucunya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, seperti firman katakan, sampai pemutih rambut Tuhan menggendong, Tuhan mengasihi, dan Tuhan terus memberkati. Dan mereka boleh menikmati hari-hari tua bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur, kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan mohon belas kasihan-Mu, Tuhan mohon kemurahan-Mu buat bangsa ini. Kami berdoa buat ratusan juta penduduk yang masih belum percaya, yang baru belum menerima Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini. Bahkan bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan, bangsa ini ada di pikiran-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau rindu untuk bangsa ini ada hujan pertobatan yang besar, ada hujan keselamatan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa jama, Bapa lawan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa, biarlah pakai setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pakai setiap kami, gereja, institusi, lembaga, media, penginjilan semua Tuhan, supaya setiap jiwa di bangsa ini, baik di kota besar, kota kecil, di desa, di pelosok, di daerah terpencil, di pegunungan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh mendengar Yesus Tuhan Juru Selamat dunia ini, dan mereka boleh menerimanya. Terima kasih Bapak, sungguh kami mengucap syukur Bapak. Kami berdoa setiap kami diberikan otoritas itu, dan kami yakin ada kuasa di tengah-tengah keterbatasan kami berbicara, mungkin secara pendidikan, mungkin secara pengetahuan, tapi kami percaya ada otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan untuk kami boleh jadi berkat, untuk kami boleh membawa jiwa, untuk kami boleh menghasilkan jiwa-jiwa, untuk kami boleh menjangkau jiwa, dan kami persembahkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur, Engkau Bapak yang baik buat kami. Kami berdoa untuk pemerintahan ini dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuhan berkati, dan jajarannya, kabinet menteri yang ada, Tuhan memberkati mereka.
Kami berdoa untuk setiap pemimpin di kota, provinsi, kota, kabupaten, kota. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, bahkan sampai di daerah, sampai di bawah. Biarlah mereka semua boleh menjalankan roda pemerintah dengan penuh takut akan Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan ini, biarlah boleh jadi berkat, biarlah mereka jadi terang, biarlah mereka jadi garam dunia, sehingga mereka boleh memberkati di pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih kota kami yang dimana kami boleh tinggal, Solo ini kami berdoa dalam tangan kasih-Mu. Kami bawa Solo Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi kota ini, Tuhan ingin menyelamatkan kota ini, Tuhan ingin memulihkan kota ini, Tuhan ingin membawa kota ini dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya setiap anak Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, biarlah kami boleh bergandengan tangan meninggikan panji-panji Kristus, sehingga bukan nama gereja, sinode, pendeta, tetapi nama Yesus saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Sebabnya kami berdoa Tuhan, biarlah Solo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Solo menjadi Solo yang berseri secara rohani, dan kota ini boleh diselamatkan. Kami berdoa untuk pemimpin kota ini, wali kota kami Mas Gibran, Bapak Wakil Wali Kota Pak Teguh, tingkat Puspida sampai di Puspika, sampai di kelurahan, bahkan di RW/RT. Tuhan tolong kota ini Tuhan, dan biarlah mereka boleh sungguh-sungguh bertanggung jawab mensejahterakan penduduk Solo ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindu gereja-Mu menjadi gereja yang berdampak. Walaupun kami belum besar, tapi kami percaya, kami rindu Tuhan, kami boleh mengembang ke kiri untuk boleh menjadi berkat, menjadi berdampak buat masyarakat sekitar gereja-Mu berada, bahkan di kota Solo ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di Solo Selatan ini Tuhan memberkati. Biarlah kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang di Solo Utara, daerah Ngipang, Kusuan, sekitar Kadipiro, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa biarlah di sana juga penginjilan, penjangkauan jiwa boleh nyata, dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan. Terima kasih Bapak, kami sungguh ucap syukur. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan berkati pelayan PAW yang sudah melayani pada saat petang hari ini, dan Tuhan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan berkat-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat baik, teramat baik buat kami. Sebabnya kami boleh naikkan segala syukur, hormat dan kemuliaan, keagungan hanya bagi Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita mau angkat tangan dan kita beribadah. Kiranya Tuhan memberkati-Mu, Dia menyinari dengan wajah-Nya, Dia berkati hidup-Mu, Dia berkati rumah tangga-Mu, kesehatan-Mu, pekerjaan-Mu, anak-anak-Mu, pelayanan-Mu, bahkan masa depan-Mu. Pulang dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dipimpin Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes, amin, amin, amin. Dan memperluas daerahku yang kiranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kita telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Tuhan, saudara boleh berdoa. Haleluya, terima kasih untuk malam hari ini sudah selesai. Luar biasa.